Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarbus TV. Pada video kali ini saya akan membacakan untuk Anda buku yang berjudul Your Excellent Skill Sharpener karya An Ubaidi bagian ke-18. Belajar menggunakan kekesalan. Apa saja proses yang bisa kita tempuh untuk memulai belajar menggunakan kekesalan, belajar menggunakan kekecewaan, belajar menggunakan penderitaan dan semacamnya, supaya kita menjadi dorongan positif bagi kita. Di antara yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut. 1. Rasakan apa yang Anda rasakan. Feel your feeling. Rasakanlah apa yang sedang dirasakan oleh diri Anda. Terkadang belum tentu kita sadar bahwa di dalam diri kita sedang ada gejolak, sedang ada kekesalan, dan sedang ada kekecewaan. Karena itu, rasakanlah dan sadarilah apa yang sedang terjadi di dalam diri Anda. Merasakan apa yang dirasakan oleh diri kita adalah upaya untuk mendeteksi apa yang membuat kita merasakan kekesalan dan kekecewaan, bagaimana perasaan demikian berproses, dan pelajaran apa saja yang bisa kita ambil dari apa yang terjadi. 2. Gunakanlah hak pilih. Be proactive, not reactive. Merasakan apa yang dirasakan oleh diri kita bukan akhir dari usaha kita, melainkan baru semacam kunci untuk membuka pintu, dan bukan tujuan, melainkan jalan untuk meraih tujuan. Salah satu sasaran penting yang harus kita raih dengan merasakan apa yang dirasakan oleh diri kita adalah kesadaran bahwa kitalah yang diberi pilihan untuk memilih kegunaan. Memang benar bahwa yang terkadang membuat batin kita kesal, kecewa, dan menderita bukan saja akibat ulah kita, tetapi juga orang lain atau keadaan. Namun demikian, orang lain dan keadaan sama sekali tidak diberi pilihan untuk menggunakan kekesalan dan kekecewaan kita. Kitalah yang diberi pilihan. Apakah kita akan menggunakannya untuk memperkuat dan membangun diri, ataukah kita akan memilih untuk menggunakan itu sebagai penghancur diri kita? Memiliki kesadaran demikian setidaknya akan membuat kita terdorong untuk memilih kegunaan positif meskipun tidak secara langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 2, yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Kata yang digunakan dalam ayat itu adalah ayyukum, yang berarti pilihan, opsi, atau tawaran. Yang manakah atau siapakah di antara kamu? Kita menjadi kuat, kita menjadi hebat, kita menjadi bijak bukanlah karena banyaknya penderitaan yang menimpa kita, melainkan karena penyerapan kita atas penderitaan itu dan karena apa yang kita lakukan atas penderitaan itu. Kalau kita memilih yang positif, maka penderitaan itu memiliki hikmah bagi kita. Akan tetapi, kalau kita tetap memilih yang negatif atau memilih untuk membiarkan, maka penderitaan itu kurang bermakna bagi kita, alias sekedar penderitaan. 3. Fokuskan pada solusi dan prestasi. Berkutat dalam pembahasan mengapa kekesalan terjadi, mengapa penderitaan menimpa kita, dan mengapa kekecewaan harus kita alami. Meskipun terkadang ini tidak bisa kita hindari, tetapi kalau terlalu lama dan hanya itu yang kita lakukan, seringkali malah menambah bobot kekecewaan itu semakin dalam di batin kita. Sebagai gantinya,
Buatlah semacam pembatas waktu supaya diri kita tidak sampai larut dan hanyut berkepanjangan ke dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Alihkan fokus atau perhatian pada apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki diri dari keadaan yang sudah nyata-nyata memperburuk kondisi kita. Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan kepada kita sebuah doa. Ya Tuhanku, lindungilah diriku dari kegoncangan dan kesedihan, rasa tak berdaya dan kemalasan, rasa takut dan bakhil, lilitan hutang dan intimidasi orang lain. Jika dikaji menurut hasil temuan pakar emosional, goncangan pertama kali hamun di dalam diri kita itu adalah emosi pertama, merasa tak berdaya, ajzun. Melawan keadaan buruk adalah emosi pertama. Merasa takut, jubnun, adalah emosi pertama. Merasa telah kehilangan semua kekuatan nafsun yang kita miliki adalah emosi pertama. Jika semua itu sifatnya sementara di dalam diri kita dan tidak berlanjut ke tingkat yang lebih parah, maka reaksi demikian umumnya tidak membahayakan atau manusiawi. Memang manusiawi kalau kita terkadang bingung, gundah, merasa takut, merasa kurang, atau merasa tak berdaya ketika tiba-tiba dipukul oleh badai yang membuat hidup kita berantakan. Lalu, apa yang membahayakan bagi kelangsungan hidup kita selanjutnya? Hal yang sering membahayakan kita adalah munculnya emosi kedua dan seterusnya yang jenisnya sama seperti emosi pertama, reaksi berkelanjutan. Melalui doa Nabi Muhammad SAW di atas, emosi kedua itu dijelaskan antara lain sebagai berikut. 1. Bingung untuk sementara waktu itu manusiawi, tetapi akan berbahaya jika kita sampai memiliki gaya hidup sedih, tidak bahagia dengan diri kita, tidak bahagia dengan lingkungan kita, tidak bahagia kepada Allah, dan seterusnya. 2. Merasa tidak mampu melawan brutalnya kenyataan pada saat kita terpukul oleh keadaan itu manusiawi, tetapi akan berbahaya kalau ini berlanjut sampai menciptakan gaya hidup malas, melakukan apapun yang bisa membuat diri kita menjadi lebih baik. Kemalasan inilah yang akan mengundang datangnya nasib buruk yang lebih buruk lagi. 3. Merasa takut atau trauma setelah kita dihantam badai masih manusiawi untuk sementara waktu, tetapi akan berbahaya kalau ketakutan demikian membuat kita menjadi orang yang bakhil, enggan melakukan kebaikan, kapok berbuat baik, enggan memberikan yang baik kepada orang lain, dan seterusnya. Supaya tidak larut dan kalut terlalu lama yang dampaknya sangat membahayakan diri kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita dalam Al-Quran berikut ini. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka jika kamu sudah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Quran Surat Al-Insyirah ayat 4 sampai dengan 8. Anthony Robbins menyarankan, fokuskan 10% pada problem dan 90% pada solusi. Dr. Ferrico mengingatkan kita bahwa trauma yang abadi bagi manusia adalah penderitaan yang tidak kita iringi dengan perubahan positif. Paulo Coelho pernah menulis pesan, tetapi ada penderitaan dalam hidup ini dan ada kekalahan. Tak seorang pun yang bisa menghindarinya. Hanya saja lebih baik kalah dalam pertempuran memperjuangkan mimpimu ketimbang harus dikalahkan tanpa kamu ketahui apa yang kamu perjuangkan. 4. Temukan sasaran yang tepat. Menentukan sasaran dari kekesalan kita adalah pekerjaan yang gampang-gampang susah. Artinya, tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, melainkan butuh latihan menghitung jarak sasaran,
menghitung kemampuan, dan menghitung ketepatan waktu. Latihan menghitung inilah yang nantinya akan memperbaiki kemampuan kita dalam mengeksekusi ide. Eksekusi adalah kemampuan kita dalam menghadirkan tindakan yang tepat untuk membidik sasaran yang tepat pada saat yang tepat. Proper action in appropriate time. Untuk memiliki kemampuan ini membutuhkan latihan. Tanpa latihan yang intensif dari diri kita, bisa jadi tembakan yang selalu dikeluarkan tidak optimal mengenai sasaran, bahkan mungkin tidak mengenai sama sekali. Untuk mengetahui kemanakah kekesalan kita itu diarahkan pada sasaran, sebaiknya kita perlu menguraikan tema-tema penting tentang masalah hidup yang kita hadapi sebagai pribadi, keunggulan yang kita miliki, konteks lingkungan yang kita hadapi, dan waktu, timing. Dari tema-tema itulah kemudian kita memilih salah satu yang menurut kita paling tepat untuk dijadikan sebagai sasaran kekesalan kita. Contohnya adalah ketika Anda berada dalam hinaan orang lain, bahwa Anda tidak memiliki keahlian di bidang pekerjaan yang Anda jalani, tentulah Anda merasa kesal dengan hinaan itu. Kalau Anda membalas dengan menghina pula, maka yang terjadi adalah saling menghina. Situasi demikian, walaupun terkadang tidak bisa dihindari, namun yang mestinya tidak boleh kita tinggalkan adalah menggunakan kekesalan itu untuk meraih sasaran. Kalau kita menetapkan sasaran yang terlalu umum atau hanya untuk membalas penghinaan, biasanya sasaran yang terlalu umum dan sasaran yang hanya berdasarkan ukuran orang lain belum tentu cocok dengan tema hidup yang kita hadapi, dengan kemampuan yang kita miliki, bahkan belum tentu cocok dengan waktu dan kesempatan. Sebagai gantinya, pilihlah bidang keahlian yang sangat spesifik, cocok dengan keunggulan yang kita miliki, dan bisa dilakukan dengan keadaan kita saat ini. Memilih sasaran yang cocok inilah yang disebut dengan merumuskan tujuan. Tujuan adalah sasaran dari usaha kita. Tujuan adalah sasaran yang benar-benar kita inginkan. Para ahli sudah membuat rumusan yang bisa kita terapkan dalam praktek hidup kita sehari-hari yang akrab dikenal dengan formula SMART. Specific, measurable, attainable, relevant, time. Spesifik adalah jelas, utuh, dan berbentuk sebuah kesimpulan tunggal di kepala kita. Ibarat kita menendang bola, sasaran spesifik adalah gawang. Measurable adalah memiliki ukuran yang berbentuk padanan fisik agar kita mudah mengukur. Ukuran ini tentu berbeda-beda tergantung apa yang kita inginkan. Attainable adalah memiliki kelayakan rasional untuk kita capai. Kalau langkah kita sudah sampai pada anak tangga ketiga, tentu sangat masuk akal kalau kita punya keinginan untuk naik ke tangga keempat, dan sangat tidak masuk akal untuk menargetkan naik ke anak tangga ke-16 secara langsung. Relevan adalah memiliki tingkat relevansi yang tinggi dengan keadaan diri kita untuk membangkitkan motivasi dari dalam diri kita. Time scale adalah memiliki jenjang waktu, tahapan untuk mencapainya, bukan sekaligus dan hanya itu. 5. Jadikanlah sebagai strategi. Tahapan selanjutnya adalah menyadari bahwa semua yang kita lakukan dari 1 sampai dengan 4 adalah strategi yang kita pilih dengan sadar, bukan reaksi asal-asalan. Kita menyadari bahwa kita sedang merasakan apa yang kita rasakan. Kita menyadari bahwa kita memiliki kebebasan memilih penggunaan kekesalan yang menyelimuti batin kita. Kita menyadari bahwa kekesalan itu akan kita gunakan untuk meraih sasaran yang bisa menambah prestasi kita. Kita menyadari bahwa kita perlu memfokuskan pikiran kita pada solusi dari kekesalan itu. Dengan menyadari sebagai strategi, maka kitalah yang menjadi penguasa dari kekesalan kita. Menyadari akan membuat kita bisa mampu mengakhiri kekesalan. Menyadari akan membuat kita bisa mengarahkan energi yang terkandung dalam kekesalan itu, seperti yang dipesankan oleh Bruce Lee. Kesadaran diri dalam pertarungan adalah kunci utama atau harta kekayaan yang tiada tara nilainya. 6. Kontrollah stres di dalam batin. Pada situasi tertentu,
itu, kita perlu menfokuskan pikiran kita hanya untuk hari ini. Kita perlu membiarkan masa lalu yang sudah terjadi dan sudah tidak bisa diubah lagi. Walaupun kekesalan itu baru terjadi beberapa menit yang lalu, ia sudah masuk dalam dokumen masa lalu kita yang sudah tidak bisa diubah. Kalau kita terus mengingat masa lalu itu, mungkin yang terjadi adalah bertambahnya beban dan tekanan. 7. Temukan inspirasi dari orang lain. Pada situasi tertentu, kita membutuhkan orang yang bisa mencerahkan pikiran kita. Orang lain memang tidak bisa menyelesaikan masalah kekesalan kita. Orang lain memang tidak bisa mengubah diri kita. Akan tetapi, kita perlu sesuatu dari orang lain yang membuat kita semakin yakin atas kemampuan yang kita miliki. Kita perlu sesuatu dari orang lain yang membuat pikiran kita semakin cerah dalam melihat skema kehidupan. Para nabi yang hidupnya sudah dibimbing oleh wahyu membutuhkan orang lain sebagai ahli. Nabi Muhammad SAW memiliki sekelompok orang yang disebut ahlul ra'i, atau orang-orang tertentu yang bisa memberikan pendapat berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman. Benjamin Franklin memiliki tradisi yang bisa kita contoh. Sebelum ia mengambil keputusan, ia terlebih dahulu mendengarkan komentar kanan kiri. Setelah itu, barulah ia putuskan sendiri berdasarkan keadaan yang ia hadapi. Meskipun kita semua membutuhkan orang lain, tetapi jangan sampai salah memilih. Mark Twain mengingatkan agar kita mendekati orang lain yang bisa membangkitkan kita. Para ahli di bidang karir menyarankan agar kita berusaha untuk menemukan orang yang kira-kira memiliki ciri-ciri berikut ini. 1. Orang yang menginginkan kesuksesan kita. 2. Orang yang memiliki bakat, keunggulan, dan bisa menyempurnakan kelemahan kita. 3. Orang yang bisa mengoreksi kekurangan kita dengan cara yang kita inginkan, bukan mengkritik atau menyalahkan dengan spirit menjatuhkan atau melemahkan. 4. Orang yang bisa membimbing kita dengan keahlian yang dimiliki, guru personal, penasehat, dan lain-lain. 5. Orang yang mengikuti gagasan kita atas kemauan sendiri. 6. Orang yang bisa kita ajak berbicara atau berteman. 7. Orang yang bisa membicarakan keunggulan kita dengan orang lain. 8. Orang yang mengakui perbedaan dan tidak mempersoalkan atau mempertentangkan. 9. Orang yang kita kenal mengetahui kita dan mengetahui apa yang kita tahu. 8. Temukan inspirasi dari buku-buku. Membaca buku, membaca kitab suci, menonton film, atau membaca apa saja yang kira-kira bisa mengubah dan memperbaharui muatan pikiran perlu kita masukkan menjadi agenda penting dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita di dalam Al-Quran untuk selalu membaca dan menjadikan perintah ini sebagai perintah kemanusiaan pertama kali. Membaca memang tidak memberikan hasil material yang langsung seketika, tetapi membaca akan memperbaharui dan memperbaiki definisi, opini, dan kesimpulan kita tentang diri kita. Membaca akan memberikan inspirasi, membaca akan menajamkan pandangan kita. Dengan semua itu, maka kita akan tetap memiliki sumber dorongan yang aktif mendorong langkah kita. Thomas Alva Edison mengakui bahwa kebiasaan yang selalu terdorong untuk meraih kemajuan adalah kebiasaan yang kita butuhkan untuk maju. 9. Lakukanlah hubungan ke dalam. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk menjalankan sholat minimal 5 kali dalam satu hari. Kalau kita lihat kandungannya, salah satu arti sholat adalah menjalin hubungan. Menjalin hubungan dengan diri kita akan mempertajam intuisi yang sangat kita butuhkan dalam mengambil keputusan hidup sehari-hari. Ketika kita tidak punya pengetahuan mendalam dan akurat tentang sesuatu hal, sementara kita harus melakukan sesuatu terhadap hal itu. Stephen Covey malah mengatakan bahwa menjalin hubungan dengan diri sendiri, self-talk, self-dialog, akan menunjukkan kita pada keunggulan yang kita miliki. Covey berpendapat
bahwa kebanyakan kita tidak tahu kandungan tambang emas di dalam diri kita, karena waktu kita sudah habis untuk berkomunikasi dengan orang lain dan membicarakan masalah kita dengan orang lain. Akhirnya tambang emas itu terlantarkan. Menjalin hubungan dengan diri sendiri akan menunjukkan apa yang penting dan yang tidak penting buat kita, sehingga kita tidak mudah berada dalam kekalutan dan larut dalam kekesalan, masalah, problem yang jauh hubungannya dengan tujuan kita. Peter Senge yang dikenal sebagai penggagas Learning Organization mengingatkan bahwa terkadang kita sempat dibikin gelap oleh masalah, padahal belum tentu masalah itu adalah masalah yang benar-benar masalah bagi hidup kita. Menjalin hubungan kepada Allah akan membuat kita memiliki perasaan dekat dengannya, merasa selalu bersamanya, merasa dilindungi olehnya. Perasaan demikian inilah yang kita butuhkan supaya kita tidak mudah lepas kendali, lepas kontrol, krisis diri, merasa sendiri, merasa terancam, dan seterusnya. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa keimanan akan membuat kita merasa aman dan merdeka dari ketakutan. La khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Dengan keimanan tentu saja tidak membuat masalah kita selesai, tentu saja tidak membuat hidup kita berubah, tentu saja tidak membuat pendapatan kita bertambah. Masalah akan selesai dengan tindakan. Perubahan hidup kita akan terjadi dengan perbaikan, pendapatan akan bertambah dengan perbaikan pelayanan. Hanya saja dengan keimanan, maka akan membuat batin kita cerah, dan kecerahan batin sangat dibutuhkan dalam upaya perbaikan, pelayanan, dan perubahan, sehingga langkah kita tidak mudah dihentikan oleh virus putus asa dan penyimpangan. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.